Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan akhwat soleh dan soleha kelas 4 SDT Rabbani Islamic School. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melaksanakan pembelajaran tematik 4G, sekarang kita akan sama-sama masuk ke tematik 4H, yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, berbicara tentang daerah tempat tinggal, tentu Ananda dan kita semuanya memiliki ciri khas masing-masing tempat tinggal kita, baik itu tempat tinggal kakek atau nenek, tempat tinggal Ananda sekarang, ataupun tempat tinggal saudara-saudara Ananda. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Ustadz meminta Ananda untuk menyiapkan buku tematik 4H-nya tentang daerah tempat tinggalku, kemudian buka subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Ya, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Ananda buka halaman 2 di buku tematik 4H, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, sini ya. Di pembelajaran pertama di halaman 2 itu menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentukannya. Nah, apa itu teks fiksi, Ustaz? Nah, teks fiksi, bisa Anda lihat, teks fiksi merupakan teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ayo, Ananda misalkan pernah lihat atau pernah membaca, mendengar buku atau cerita tentang si kancil dan buaya. Nah, itu merupakan contoh teks fiksi karena tidak ada kenyataan di dalamnya, atau hanya berisi rekaan atau cerita karangan dari seseorang. Ataupun pernah menonton tentang cerita Naruto. Nah, Naruto itu merupakan suatu cerita fiksi ya, karena tidak ada kenyataan di dalamnya itu, atau hanya berupa rekaan atau khayalan. Nah, sedangkan kisah-kisah Nabi dan Rasul itu merupakan suatu kenyataan ya. Jadi itu bukan teks fiksi ya. Jika tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu merupakan real ya. Jadi bukan teks fiksi seperti itu. Nah, dalam teks fiksi terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa? Bagian-bagian dalam teks fiksi. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada tema, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, dan yang kelima ada amanat. Mari kita jelaskan satu-satu. Tokoh. Apa itu tokoh? Misalkan tokoh Naruto, tokoh si kancil, tokoh Iron Man, tokoh Captain America. Nah, tokoh itu adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Ya, kalau misalkan dalam buku halaman 2, di situ ada petani jagung yang sabar dan jujur. Nah, kira-kira siapa tokohnya? Tokohnya adalah sang petani, betul sekali. Nah, lalu tema. Nah, tema ini adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contohnya, tema di dalam cerita yang ada di buku tematik 4H tentang petani jagung sabar dan jujur adalah temanya tentang kehidupan ya, tentang kehidupan sehari-hari, tentang perekonomian, tentang profesi ya, tentang pekerjaan dan sebagainya. Lalu alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, alur ini ada dua ya, ada alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju ini adalah dari awal sampai akhir ceritanya itu maju gitu. Maksudnya ke masa depan. Jadi misalkan hari ini, hari besok, hari lusa dan sebagainya, seminggu kemudian dan sebagainya. Nah, sedangkan alur mundur itu kebalikannya. Jadi alur yang atau cerita yang menceritakan masa lalu, misalkan pada zaman dahulu atau kemarin
atau seminggu yang lalu, nah itu alur mundur. Latar. Nah, latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Latar ini adalah latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, di sini Anda bisa lihat di halaman 2 ya tentang petani jagung dan yang sabar dan jujur. Di situ terdapat sekali banyak latar ya. Misalkan latar tempatnya ada di sebuah pohon jati yang tumbuh miring, lalu di sebuah desa ya. Lalu ada latar waktunya. Nah, latar waktunya ada misalkan pagi, siang, sore, dan latar suasana. Latar suasana ini dalam cerita itu menjelaskan suasana apa? Misalkan suasana bahagia, suasana gembira, suasana sedih, suasana tegang, dan sebagainya. Lalu amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang terkandung dalam cerita tersebut apa? Misalkan petani jagung yang sabar dan jujur ini memberikan amanat kepada kita bahwasanya dalam apapun profesi kita, pekerjaan kita, maka kita harus menekuni pekerjaan tersebut dengan sabar, dengan maksimal dalam mengerjakannya, dan tentu kita harus memiliki sikap jujur terhadap diri kita, terhadap orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik di mata Allah dan juga di mata manusia. Seperti itu ya. Lanjut. Silakan Anda buka halaman 5. Ya, ada halaman 5. Di sini akan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di tematik 4G kita belajar tentang gaya. Nah, di tematik 4H juga kita belajar tentang gaya. Nah, gaya ini Anda ingat ya, dapat bisa berupa tarikan atau dorongan, bisa menarik meja atau mendorong meja. Nah, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda tersebut. Contohnya nih, petani. Nah, aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Gaya apa kira-kira? Gaya dorong ya. Ini bisa dilihat benda ini digunakan untuk mentabur tanah ya, jadi menandur tanah sehingga tanah ini bisa layak digunakan untuk menanam padi seperti itu. Itu berarti terdapat gaya dorong dibantu oleh kerbau menarik benda ini ya. Jadi ada 2 gaya nih, ada gaya dorong yang dilakukan oleh manusia, ada gaya tarik yang dilakukan oleh kerbau seperti itu. Lanjut. Nah, kira-kira di gambar ini Anda bisa menebak mana yang gaya dorong dan gaya tarik. Bisa dilihat dari tangannya. Nah, tangan A ini melakukan gaya tarik ya, karena tumpuan tangannya itu mengambil dari bawah atau dari sela-sela meja kemudian ditarik. Sedangkan nomor B ini jelas sekali itu melakukan gaya dorong ya, karena posisi tangannya ada di atas meja, kemudian tumpuan kakinya juga atau tubuhnya juga beda ya, seperti itu. Lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ada di halaman 8. Nah, menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Nah, jadi teks fiksi itu sederhananya adalah teks yang tidak nyata atau cerita fiktif, cerita tidak nyata atau cerita khayalan. Nah, jenis-jenisnya apa? Ada cerpen, ya, cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Lalu ada novel, cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Lalu ada legenda, cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Misalkan legenda Tangkuban Perahu, legenda Sang Kuryang, terus legenda apalagi ya? Apalagi ada yang tahu legenda cerita-cerita rakyat Indonesia? Contohnya ada legenda Danau Toba dan sebagainya. Lalu ada fabel. Fabel ini seperti Kancil itu. Jadi cerita yang menggambarkan watak manusia yang di tokohnya diperankan oleh hewan. Misalkan Kancil ini kan memiliki watak yang cerdas, yang cerdik gitu ya, seperti manusia, tapi diperankan oleh hewan. Contohnya si Kancil. Terus ada apa lagi yang diperankan oleh hewan? Apalagi ya? Yang usah tahu sih Kancil aja. Mungkin bisa Anda cari lagi ya.
Lalu ada mite. Mite ini adalah cerita yang punya latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Lalu ada saga. Saga ini cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Seperti itu. Seperti contohnya itu si buta dari gua hantu dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya tentang eh, pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Ya, di sini ada halaman 12 kalau di buku tematik 4H halaman 12. Jadi gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, kita bisa menggunakan gaya otot untuk membuktikan bahwasanya benda yang semula diam itu menjadi bergerak. Itu bisa digunakan atau menjadi apa? Misalkan kita menggunakan bola, ya, baik itu bola basket, bola sepak bola dan sebagainya, itu ketika bola itu diam atau ketika kita tidak menggunakan otot kepada bola tersebut, itu bola itu akan diam. Tapi ketika kita menggunakan otot untuk menendang, untuk melempar, untuk mendorong bola tersebut, itu akan terjadi suatu gerakan pada bola karena ada dorongan gaya otot dari kita. Seperti itu ya contohnya. Seperti juga dengan kita eh, membuktikan benda yang bergerak bisa menjadi diam. Contohnya ketika kita menahan bola tersebut ya, menahan bola yang sedang bergerak, kemudian kita tangkap bola tersebut, maka itu akan terjadi perubahan dari benda atau bola yang bergerak menjadi diam, seperti itu ya. Contohnya juga di sini ada membuat gerabah menggunakan gaya otot pada tangan. Nah, di sini berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Menendang bola, tentu kita menggunakan otot kaki. Memotong kue juga bahkan itu menggunakan otot, yaitu otot tangan. Mengayuh sepeda juga menggunakan otot. Meraut pensil juga menggunakan otot, seperti itu. Nah, di pembelajaran ketiga, bisa Anda lihat di halaman 15, itu kita menjelaskan tentang kegiatan atau jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, yang pertama jenis pekerjaan di perkotaan, seperti Cikarang ini termasuk perkotaan, memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ya, sehingga jenis pekerjaan yang muncul pun akan beragam. Contohnya ada perkantoran, pegawai kantor, petugas keamanan, karyawan, lalu pedagang dan sebagainya. Itu di perkotaan. Lanjut, di pedesaan. Nah, Anda mungkin yang pernah ke rumah saudara yang memiliki tempat tinggal di desa, kalau Anda lihat di sekitaran rumah tersebut, maka kebanyakan orang di daerah tersebut memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagai pekebun dan sebagainya, karena mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk menjadi pekerjaannya. Seperti itu ya, seperti contoh di sini ada gambar petani teh yang memetik teh untuk kemudian diolah menjadi teh bubuk, serbuk teh dan sebagainya. Nah, di pembelajaran 3 kita belajar tentang amanat dalam teks fiksi. Ya, amanat dalam teks fiksi. Apa itu amanat? Ya, kita tadi sedikit disinggung bahwasanya amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Jadi, semua unsur-unsur dalam teks fiksi seperti tokoh, latar waktu, alur, terus latar tempat, terus tema, terus amanat, itu bisa kita pahami atau bisa kita temukan setelah kita membaca keseluruhan teks. Nah, yang kedua, dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Apa itu contoh watak positif? Di antaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Betul ya. Nah, di pembelajaran 3 kita menjelaskan tentang karakteristik individu dalam keluarga. Ya, halaman 18. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Tentu ya, kita hidup
berdampingan dengan keluarga, kita hidup di keluarga, besar di keluarga, tumbuh di keluarga, maka kita pantas menyebut bahwasanya lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Karena di setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan antara bunda dengan ayah tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Ataupun antum, Ananda dengan kakak antum itu memiliki karakteristik yang berbeda seperti itu ya. Jadi banyak sekali keragaman dalam kehidupan kita, baik itu keragaman dengan saudara kita sendiri ataupun keragaman dengan orang lain. Tapi Ananda sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, syukuran jazakallahu khair untuk Ananda yang sudah menjelaskan atau menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ini rangkuman materi yang bisa Ustaz sampaikan untuk Ananda semuanya. Semoga bermanfaat ya untuk Ananda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.